kepada Ibu Nani yang sudah mendapatkan arisan pada bulan April ini. Yang kedua, ya, selamat kepada Ibu Hana 1 yang sudah mendapatkan arisan pada bulan April ini. Selamat kepada Ibu Nani dan Ibu Hana 1 yang sudah mendapatkan arisan pada bulan April ini. Selamat. Shalom, selamat pagi Opa dan Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat? Puji Tuhan. Opa Oma yang terkasih, kita kembali lagi dalam persekutuan Philadelphia pada hari ini, Rabu 21 April 2021. Mari kita akan bergembira bersama, kita akan bersukacita bersama. Karena hari ini kita berkumpul kembali walaupun kita di dalam rumah masing-masing. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita akan bertepuk tangan bersama, kita akan bersukacita bersama. Karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Puji Tuhan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama saudara, bersama keluarga di dalam kasih Tuhan. Amin. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. memisahkan kita. Oh, oh, oh.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dimas Arya Yurono. Kami persilakan. Halo Oma dan Opa, berjumpa kembali di Persekutuan Philadelphia. Nah Oma Opa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sekalipun saat ini kondisi masih belum memungkinkan untuk kami bersekutu secara onsite, namun kami tetap bersyukur untuk pemeliharaan Allah dan juga pengharapan-pengharapan yang senantiasa Allah hadirkan. Terkhusus pengharapan-pengharapan itu semakin nyata ketika proses vaksinasi sudah mulai berjalan dengan baik dan sebagian lansia dari kami, teman-teman kami, sudah menerima vaksin. Kami berharap proses-proses ke depan akan semakin lancar sehingga kami dapat berjumpa secara langsung. Namun saat ini kami akan selalu tetap mensyukuri perjumpaan kami secara online di hari ini. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan kami siap untuk dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Nah, mau apa? Tema yang akan kita renungkan bersama di hari ini adalah Kau Sahabatku. Diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-27. Saya yakin Oma Opa ingat perikop ini. Perikop ini adalah tentang perjalanan dua orang sahabat menuju Emmaus. Apa makna yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan ke Emmaus ini? Kita akan renungkan bersama. Tapi sebelum kita memaknai teks ini, kita mau lihat bersama tentang kondisi lansia di Indonesia. Nah, Oma Opa perlu diketahui sedikit, dan kita boleh berbangga dengan informasi ini. Kenapa kita boleh berbangga? Karena Indonesia menduduki peringkat keempat dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk lansia tertinggi setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Artinya jumlah lansia terbanyak itu ada di Cina yang pertama, yang kedua ada di India, yang ketiga ada di Amerika Serikat, dan kita nomor 4. Data ini ingin memberikan kita sebuah informasi bahwa usia harapan hidup di Indonesia ini meningkat. Kondisi ini juga artinya mengarahkan Indonesia ke arah era penduduk yang berstruktur tua. Artinya akan ada banyak sekali orang-orang lansia yang hidupnya punya kualitas baik di Indonesia. Dari sini kita juga bisa bersyukur dan berbangga karena keberadaan ini adalah cerminan dari suksesnya pembangunan bidang kesehatan di Indonesia dan juga peningkatan tentang pengetahuan mengenai kesehatan di Indonesia. Tapi kita juga tidak berbangga diri ketika melihat data itu. Kita tidak berhenti untuk hanya mensyukuri keberadaan itu, tetapi kita juga harus melakukannya lebih lagi dengan data itu. Apa yang bisa kita lakukan lebih dari keberadaan data itu? Kita perlu bersama-sama memikirkan bahwa fokus kita bukan lagi soal usianya panjang. Kita tidak lagi memikirkan panjang-panjangan usia. Kayak lomba aja kan, kalau panjang-panjangan gitu ya. Fokus kita adalah saat ini bagaimana meningkatkan kualitas hidup lansia. Nah, Oma Opa, saya ingin berbagi sebuah teori, satu teori aja, dan ini mudah dihafal, yaitu activity theory. Activity theory ini artinya bagaimana? Artinya, teori ini ingin mengajak para lansia itu untuk tetap produktif, untuk tetap aktif, dan menjaga kehidupan sosialnya selayaknya orang pada umumnya. Kalau lansia biasanya dipandang sudah tidak bisa apa-apa, membutuhkan orang lain, dan sangat-sangat manja. Activity theory ini justru ingin mengajak dan mendorong para lansia untuk bisa aktif
mandiri dan berkarya sekalipun sudah lansia. Nah, salah satu yang menjadi sumber kesehatan lansia, sumber dari kekuatan activity teori ini adalah soal persahabatan. Lansia bisa semakin sehat, bisa semakin kuat, bisa semakin berkarya ketika lansia memiliki sahabat dan menjaga kehidupan sosialnya. Salah satu sumber kesehatan lansia itu kan sahabat kan. Kita bayangkan, di masa pandemi ini kita khawatir kan kalau tidak bisa berkumpul. Kita panik, kita stres. Karena apa? Kita tidak bisa berjumpa dengan kawan-kawan kita sesama lansia. Relasi kita dibatasi, perjumpaan kita dibatasi. Padahal itu sumber kesehatan kita sebagai lansia. Nah, perjalanan ke Emmaus ini juga mengisahkan tentang persahabatan. Perjalanan ke Emmaus ini ingin menunjukkan adanya sebuah perjalanan iman yang berat. Karena apa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu apa? Dan kenapa mereka, dua orang sahabat ini, melakukan perjalanan ke Emmaus? Mereka melakukan perjalanan ke Emmaus karena mereka lari dari kenyataan. Mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka sembah, yang mereka kagumi, yang mereka puja, itu harus mati dengan kondisi yang tragis. Mereka hancur hatinya, mereka hopeless, mereka merasa tidak lagi punya harapan. Di tengah perjalanan yang berat, ada sahabat yang menemani. Itulah pentingnya sahabat. Bayangkan kalau mereka hanya melakukan perjalanan seorang diri, pasti kondisi yang berat akan semakin berat. Kita bisa lihat bersama bagaimana beratnya kondisi yang mereka alami dari teks kita di hari ini. Kata-katanya berkata demikian, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, itu kan harapan. Tetapi kenyataannya tidak terjadi, Yesus mati. Nah, di tengah perjalanan yang berat, di tengah dua orang sahabat yang sedang berada dalam kondisi berat dan berjalan bersama ini, Yesus hadir sebagai seorang sahabat. Yesus hadir untuk apa? Untuk menghadirkan pengharapan. Yesus hadir sebagai sahabat. Yesus hadir dengan menemani mereka berjalan. Tetapi mereka tidak mengenali. Kita bisa lihat dalam teks ini bersama-sama. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Kita lihat Yesus yang datang mendekati mereka. Karena apa? Yesus peka terhadap kondisi mereka. Sama halnya dengan kondisi kita di masa kini. Yesus pun pasti peka dengan kondisi sahabat-sahabatnya di masa kini, yaitu kita para lansia. Kita lihat, setelah Yesus mendekati mereka, apa yang dilakukan Yesus? Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, mereka tidak dapat mengenali Yesus. Dan bukankah semua orang yang sedang mengalami tekanan berat, kelesuan, itu akhirnya tidak bisa merasakan kehadiran Yesus secara langsung? Orang di saat itu, dua sahabat itu juga tidak mengenali Yesus. Padahal dulunya mereka sering bersama dengan Yesus. Itu karena mereka sedang merasa hampa. Nah, di sini kita bisa melihat Yesus menegur mereka. Tetapi teguran yang disampaikan Yesus bukan teguran dalam bahasa yang kasar. Memang kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, seolah-olah Yesus marah. Yesus kasar menegurnya dengan berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Itu kata-kata Yesus ketika berjumpa dengan orang yang sedang berjalan bersama dia. Itu kata-kata Yesus untuk kedua orang yang berjalan bersama dia. Nah, di sini saya penasaran. Kok Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh" sih? Masa Yesus setega itu? Ternyata kata bodoh di sini memakai bahasa aslinya anotheos. Anotheos itu bukan moros, bukan bodoh,
seperti yang kita bayangkan. Anotheos itu adalah kondisi di mana seseorang sedang mengalami sebuah kehampaan hidup. Hati mereka mengalami kekosongan sehingga mereka tidak lagi punya harapan hidup, kehampaan sehingga mereka mengalami kelesuan dan tidak lagi semangat menjalani hidup. Nah, Oma Opa, selama masa pandemi ini, apakah kita mengalami anotheos? Apakah kita mengalami kehampaan? Apakah kita mengalami kelesuan sehingga kita tidak lagi bisa mengenali Yesus di dalam perjalanan masa pandemi ini? Apakah pengajaran-pengajaran Yesus di masa dahulu sebelum masa pandemi itu sudah kita lupakan? Nah, anotheos itu situasi yang kosong kan, situasi hampa. Oleh sebab itu, ketika Yesus paham bahwa mereka sedang mengalami kehampaan, teks selanjutnya adalah kata-kata Yesus yang berisi pengajaran dan dukungan. Dengan pengajaran yang disampaikan Yesus, hati mereka diisi kembali oleh firman Tuhan sehingga mereka punya kekuatan dan juga harapan untuk menjalani kehidupan dan berani berhadapan dengan situasi yang buruk. Dan di sini kita bisa lihat ayatnya yang ke-33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Artinya apa? Setelah mereka diisi oleh firman Tuhan dan hati mereka tidak lagi menjadi hampa, mereka bangun, mereka bangkit, dan mereka kembali ke Yerusalem. Maknanya kembali ke Yerusalem itu artinya apa? Kembali ke Yerusalem itu artinya mereka tidak lagi lari dari kenyataan, tapi mereka berani untuk menghadapi kenyataan itu apapun kondisinya. Karena apa? Mereka sudah diisi oleh pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Ketika orang hatinya dipenuhi dengan pengajaran-pengajarannya Yesus, maka saya yakin orang tersebut akan berani menghadapi realita dan tidak lagi lari dari kenyataan. Siapa yang di sini selama masa pandemi berusaha untuk lari dari kenyataan? Nah, hari ini kita diingatkan, masa depan hari esok kita tidak pernah tahu pasti bagaimana. Apakah setelah adanya vaksin ini semuanya langsung pulih kembali? Kita tidak tahu. Tetapi apapun kondisi yang terjadi di masa depan, apapun kondisi yang akan kita hadapi, ketika hati kita sudah diisi oleh firman Tuhan, ketika hati kita tidak lagi menjadi hampa, maka kita akan berani berhadapan dengan kondisi yang paling ekstrim sekalipun. Kita akan berani menghadapi Yerusalem kita masing-masing. Tentunya kita tidak akan melakukan perjalanan ke Yerusalem, kita tidak akan menghadapi Yerusalem kita sendirian. Kita akan menghadapi Yerusalem kita dan kita akan berjalan menuju Yerusalem itu bersama dengan sahabat kita. Dan dari sini kita juga bisa bersama belajar untuk kita sebagai sesama lansia. Persahabatan itu berdampak pada kebahagiaan, kesehatan, dan yang pasti pada pertumbuhan dan juga pemeliharaan kita sebagai lansia. Maka dari itu jagalah sahabat kita masing-masing dengan kasih Kristus. Dan melalui bacaan ini juga kita bisa melihat bahwa ada dua model sahabat. Sahabat yang pertama itu seperti seorang sahabat yang menemani dalam perjalanan ke Emmaus tadi. Seorang sahabat yang mungkin tidak bisa memberikan kita jalan keluar, seorang sahabat yang mungkin juga bersama-sama sedang mengalami kelesuan, seorang sahabat yang mungkin juga bingung menghadapi situasi yang sedang kita alami. Namun sahabat tersebut setidaknya hadir untuk menemani perjalanan kita sehingga kita tidak sendirian. Itu pun perlu kita syukuri. Dan model sahabat yang kedua adalah seorang sahabat yang menjadi tanda kehadiran Yesus di masa kini. Bagaimana hal tersebut bisa kita rasakan ketika seorang sahabat tersebut mampu menegur kita dengan santai, sama seperti Yesus tadi menegur kedua sahabat yang berjalan ke Emmaus tadi, mampu menegur dengan santai dan mengajak berpikir bersama mengenai situasi yang saat ini kita hadapi. Dan tidak hanya menegur, juga
dan memberitahu, tetapi sahabat tersebut mau berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi ada dua model sahabat. Sahabat yang pertama adalah sahabat yang siap menemani kita dalam diam. Mungkin dia tidak bisa memberikan langkah-langkah yang harus kita tempuh, tapi dia bersedia memberikan dirinya untuk menemani. Dan yang kedua ada model sahabat yang siap memberikan kita arahan dan juga mungkin menegur kita untuk kita berani melangkah. Nah, disinilah pesan saya, satu, bersahabatlah. Karena apa? Persahabatan menjadi suatu sarana untuk menguatkan dan menumbuhkan iman di saat perjalanan hidup kita penuh dengan pergumulan dan tekanan. Kehadiran sahabat juga menjadi tanda kehadiran Yesus yang memberikan keberanian untuk kembali berhadapan dengan pergumulan hidup yang semula ditakuti. Oma Opa, selamat mengenang sahabat kita kembali dan bangunlah persahabatan itu, jagalah sahabat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sahabat yang Tuhan hadirkan untuk menemani perjalanan iman kami. Kehidupan kami tidak akan mampu kami jalani sendiri tanpa hadirnya seorang sahabat. Dan ketika kami sudah memiliki sahabat, mampukan kami untuk menjaga sahabat kami dengan kasih. Kami mampu untuk merawat relasi persahabatan kami sehingga persahabatan kami menjadi persahabatan yang saling menumbuhkan satu sama lain dan menjadi persahabatan yang saling menguatkan di masa-masa sulit. Ini Tuhan doa kami dan kami bersyukur untuk sahabat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama bersyukur untuk sahabat kami. Amin. Sampai jumpa Oma dan Opa. Selamat membangun persahabatan. Opa-oma yang terkasih, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada opa-oma yang merayakannya di bulan April ini. Yang pertama ada Ibu Resi Widyastuti atau Ibu Rumekso pada tanggal 1 April, Ibu Lani Kristiani pada tanggal 2 April, Ibu Tri Martono pada tanggal 3 April, Ibu Untung atau Ibu Sri Mulyani pada tanggal 4 April, Bapak Lim Tiam Hok tanggal 6 April, Ibu Sustiah tanggal 15 April, Bapak Pendeta Dimas Aryo Yuwono tanggal 17 April, Ibu Kristiani Sunardi tanggal 24 April, Ibu Lili Subekti tanggal 27 April, dan Ibu Elizabeth Tan Gimlan tanggal 27 April. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Opa Oma, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Menjadi berkat bagi kita untuk kita boleh menjalani hidup kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus mengerti akan segala keberadaan kita. Mari kita akan pujikan sebuah pujian. Tuhan Yesus sahabatku. Mari kita akan kembali bertepuk tangan, kita akan bersuka cita bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh
Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati.